Kali ini kita akan membahas tentang etika dan prinsip-prinsip dalam penciptaan ide konten. Seperti originalitas, hak cipta atau yang biasa disebut dengan copyright, dan juga regulasi. Ada regulasi UU ITE dan juga regulasi dari platformnya itu sendiri. Nah, menjadi content creator ini sifatnya sebenarnya bebas. Kita bisa bikin apa aja. Tapi bukan berarti kita liar, nggak terkendali. Kita harus memahami etikanya dan juga kita harus memahami aturan-aturan yang ada. Nah, dari definisinya sendiri, content creator itu adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap konten-konten yang diciptain secara digital. Nah, karena content creator ini menciptakan konten berupa konten digital yang pasti akan ada jejaknya sampai selamanya, ini harus memperhatikan beberapa hal. Content creator perlu memahami batasan-batasan yang harus diperhatikan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya bakalan kita sebut sebagai UU ITE, perlindungan hak cipta sebagaimana yang sudah disebutkan barusan, ini nggak hanya diperlakukan bagi orang lain atas perlakuan terhadap hasil karya seorang content creator, tetapi juga bagi seorang content creator terhadap hasil content creator lainnya. Cakupan tanggung jawabnya sangat luas ya. Jadi nggak cuma sama diri kita sendiri, sama konten kita sendiri, tapi juga terhadap content creator lain, terhadap kontennya creator lain juga gitu. Intinya adalah kalau mau dihargai sama orang lain, kita perlu menghargai orang lain juga. Jadi seperti misalnya kita mau repost konten, usahakan kita izin dulu. Kita mau breakdown konten, usahakan kita juga izin dulu. Nah, ada hal-hal yang sifatnya fleksibel. Misalnya saat kita mau cover lagu. Nah, itu secara aturan sendiri dari YouTube-nya juga udah ada regulasinya. Misalnya share revenue. Selama kita nggak re-upload lagunya. Kalau kita masih sebatas cover. Dan juga segudang aturan lainnya dari setiap platformnya. Nah, saran saya sih sebelum kita membuat sesuatu, coba baca dulu community guideline dari sosial media yang kita pakai. Contohnya YouTube punya segudang aturan terkait copyright, terkait apa-apa yang harus kita upload dan nggak boleh kita upload. Bahkan saat kita mau monetisasi kontennya aja, itu ada opsi yang harus kita cek dan uncheck. Supaya apa? Supaya konten yang kita ciptain juga sesuai dengan etika dari community guideline-nya. Oke, sekian penjelasan dari bab 1 ini ya. Kita udah belajar dari yang awal tadi strateginya, sampai ngebahas tentang rules dari copyright atau community guideline sendiri. Mudah-mudahan ini membantu kalian dalam proses pembuatan konten sebagai content creator. Oke creators, sampai jumpa di bab yang kedua.